Karena kubur beliau raudhah min riyadil jannah, jadi taman-taman surga. Wa la taj'al kuburahu hubratan min hubaril niran, dan janganlah jadikan kubur beliau merupakan balaman daripada api neraka. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya tidak memberikan nasihat yang banyak karena yakin bahwasanya kita semua menyadari ad-dinun nasihat. Din itu adalah nasihat dan kehidupan sendiri itu merupakan nasihat. Begitu banyak yang kita dapatkan dari nasihat kehidupan ini yang kita telah lewati. Begitu banyak hal-hal yang kita dapati yang bisa kita jadikan sebagai nasihat dalam menjalani kehidupan di akhirat kelak. Dan etika kita yakin bahwasanya ada kehidupan setelah kematian. Ada kehidupan, bahkan ada balasan setelah kita menjalani kehidupan di dunia ini. Kita bukan merupakan orang yang ateis, yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka menganggap bahwasanya setelah kehidupan ini begitu habislah semua. Tidak. Kita meyakini bahwasanya kehidupan adalah di dunia ini adalah sebagai jalan kita menuju akhirat. Karena di akhirat adalah abadan abadah. Di akhirat adalah kekal selama-lamanya. Tidak ada yang bisa menyangkal hal demikian. Karena kita yakin dalam etika kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya ada kehidupan setelah kematian. Kita meyakini setelah terjadinya kematian akan ada yang namanya alam berikutnya. Sebelum kita berada di alam, yaitu ada alam rahim. Kemudian kita sebelumnya berada dalam roh. Kemudian setelah berada dalam roh, berada dalam rahim. Setelah berada dalam rahim, kita lahir di dunia, ada lahir di alam dunia. Kemudian kita tatkala kita masuk alam kubur, dimasukkan dalam namanya alam barzakh. Pada saatnya nanti ditiuplah malaikat Israfil sangkakala, terjadinya kiamat. Dan itu adalah kiamat kubra, yang mana sebelumnya ini kiamat-kiamat sudah terjadi, kiamat sugro. Itu adalah terjadinya bencana, terjadinya kematian, terjadinya hal duka-duka yang terjadi di dunia ini. Saat kiamat kubra terjadi, setelah semua yang bernama makhluk hidup semua merasakan yang namanya mati, maka setelah itu ditiuplah sangkakala yang kedua, maka dibangkitkanlah orang dari dalam kubur. Dibangkitkanlah roh-roh yang dulu dari zaman Nabi Adam alaihissalam, dibangkitkanlah dari alam kubur menuju alam barzakh, menuju alam bahwasanya di situ menuju tempat pertimbangan yaumul mahsyar. Hari dikumpulkan semua manusia. Kemudian dikumpulkan itulah pada saat kita menunggu dakdikduk, masa perhitungan daripada amal kita. Apakah kita termasuk orang beruntung atau orang yang rugi? Maka pada saat itulah kita menantikan semua yang terjadi untuk menantikan keputusan kehidupan di akhir kehidupan. Apakah kita menjadi orang yang beruntung, yang akhirnya masuk dalam surganya Allah dan bersama orang-orang yang beruntung, atau menjadi orang yang celaka, yang akhirnya mampir di persinggahan, yaitu tempat siksaan api neraka. Inilah fase-fase kehidupan. Namun setelah terjadinya yaumul mizan, pertimbangan, kemudian setelah ditimbang, kemudian ditentukan dia mendapatkan azab ataupun rahmat, maka setelah itulah akan terjadi antara orang beriman dengan orang yang kafir. Orang yang beriman, mereka akan masukkan dalam surganya Allah, tapi dilihat dari imannya dan amalnya. Kalau sekira amalnya sedikit, kemudian amal buruknya banyak, maka mereka dimasukkan dalam orang-orang yang tidak beruntung.
Artinya mereka dimasukkan dalam orang-orang yang dibalas amal keburukannya itu, yaitu mereka masuk dalam orang-orang yang disiksa di akhirat. Adapun orang yang beriman walaupun sebiji zarah, meskipun dia termasuk orang yang disiksa, tapi pada akhirnya dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala remisi atau keringanan. Akhirnya dia mengucap rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu masuk dalam surga Allah. Allah menurunkan ke dunia ini, kita ini ada 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan di dunia ini, 99 Allah simpan untuk di akhir kelak. Siapa yang mendapatkan? Mudah-mudahan kita mendapatkan salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga kita terlepas daripada azab kubur, azab neraka, ataupun kita terlepas daripada sisaan di yaumil mizan. Tentu ini keinginan kita sama Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita hanya menunggu antrian saja. Kita antrian keberapa tidak tahu. Kebetulan saudara kita Muhammad Aris lebih dulu dipanggil. Mudah-mudahan beliau merupakan orang yang husnul khatimah. Amin. Dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmatnya dan mendapatkan keluasan dalam kubur. Amin. Dan mudah-mudahan kita juga semua pada suatu saat yang kita pasti akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Maka itu setiap kita berdoa kepada Allah, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami daripada api neraka. Karena ini doa-doa kita, doa sapu jagat yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini doa-doa kita, mudah-mudahan kita termasuk apa yang menjadi doa kita tersebut, yaitu menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Dan jangan lupa pula kita selalu mendoakan terhadap keluarga kita, saudara kita, bahkan siapa saja yang termasuk daripada golongan orang beriman, mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalau tempat kami biasa guru kami bilang, jangan sampai setelah hari itu tidak membacakan istighfar pada diri sendiri dan istighfar bagi kaum muslimin dan muslimat. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Minta istighfar kepada Allah SWT untuk diri sendiri, keluarga, dan untuk kaum muslimin dan muslimat. Sehingga saat kita meminta ampun untuk diri kita, kita minta ampun untuk kaum muslimin dan muslimat. Siapa saja yang merasa kaum muslimin dan muslimat beriman, mukmin dan mukmin, mereka mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahmat Allah yang sangat luar biasa. Kita diberikan di dunia ini satu rahmat, tapi sangat luar biasa. Rahmat Allah pada kita sangat luar biasa. Diberikannya kita kasih sayang untuk sesama manusia, diberikan kita untuk saling mengasihi sesama kita, dan diberikan kita untuk bisa mendoakan satu sama lain agar bahwasanya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi kita semua, dan mudah-mudahan sekali lagi kita mengharap bahwasanya kita kebaikan dunia dan akhirat, dan kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang husnul khatimah, bukan menjadi orang su'ul khatimah. Hadanallahu yakum ajmain. Usikum ya taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.